Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Kali ini kita kembali ke konten bincang buku, dan buku yang akan kita bincang hari ini adalah buku apa yang akan kita bincang hari ini? Ini. Surat-surat kepercayaan. Asrul Sani, surat-surat kepercayaan. Tetapi sebelum itu teman-teman, kami ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum subscribe ke channel kami, boleh tekan tombol subscribe-nya sekarang, juga like-nya dan komen untuk membantu membangun channel kami. Stay tune di Anggun Ihsan Channel. Ya, buku yang akan kita bincang hari ini, sore hari ini ya, kita ada di Taman Gor. Ya, kita sengaja memilih Taman Gor karena Taman Gor yang agak dekat dari tempat tinggal kami, jadi tidak terlalu kemana-mana ya kita. Jadi ini kita akan bincang buku Asrul Sani. Yang akan membincang adalah Bang Ipul. Ya, kepada Bang Ipul saya silahkan untuk membincang buku ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang buku kali ini yang kita bincang adalah ini sebenarnya kumpulan esai, ya, kumpulan tulisan deskripsi yang ditulis oleh seorang Asrul Sani. Ya, mungkin kalau kita sekarang kurang akrab dengan sastra-sastra era 80-an, era 50-an. Nah, sementara Asrul Sani ini adalah angkatan sastra angkatan 45, ya. Jadi setelah Indonesia merdeka, ya, dalam waktu itu juga mereka membentuk satu komunitas sastra yang namanya angkatan 45. Kalau di Jerman ada namanya angkatan 47, ya, dan juga dibahas dalam bukunya ini. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang konsen di bidang sastra, ya. Tentu di kita yang akrab kita kenal di angkatan 45 itu adalah Hairil Anwar dengan puisi-puisinya, ya, puisi-puisi sajak-sajaknya yang berjudul apa judulnya biasa? Aku. Ya, Aku, ya. Yang paling populer. Yang paling populer Hairil Anwar itu, ya, yang Aku Binatang Jalang, ya. Ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian ada yang dikenal dengan surat-surat kepercayaan gelanggang, ya. Surat-surat kepercayaan ini banyak menyangka bahwa itu adalah yang dimunculkan oleh seorang Hairil Anwar semata. Nah, tetapi sebenarnya yang lebih memunculkan surat-surat kepercayaan itu adalah Asrul Sani dan ditemani oleh dua orang, yaitu Hairil Anwar yang tadi kita sebutkan dengan Rifai Apin, ya, seorang sastrawan juga. Dan mereka juga menerbitkan kumpulan-kumpulan ya, itu dalam Tiga Menguak Takdir, kumpulan tulisan Tiga Menguak Takdir. Mereka bertiga. Nah, buku ini banyak mengupas tentang sebenarnya dunia seni itu cukup luas, ya. Dunia seni itu cukup luas. Yang pertama, dia meliputi sastra, dan ini esai-esai tentang sastra ada banyak sekali. Kemudian bagian kedua ada esai tentang teater dan juga tentang perfilman. Tetapi di bagian ini teater dan perfilman itu lebih banyak daripada tentang sastra. Nah, ini lebih ya, banyak dibahas banyak dibahas tentang. Nah, Asrul Sani ini adalah komentator film, ya. Selain dia juga adalah sutradara. Tentu kita kenal ada film Naga Bonar, ya, ya, film era kemerdekaan itu. Deddy Mizwar. Ya, yang dibintangi oleh Deddy Mizwar. Itu sebenarnya film yang ditulis, ya, penulis skenarionya adalah Asrul Sani ini. Dan dia banyak mengomentari dan banyak mengkritisi tentang film, ya, utamanya kalau kita lihat di teater-teater atau di film-film, ya, ada tokoh, ada pemilihan latar, ada pemilihan pengisi suara, ya, musik pengisi suara. Nah, Asrul Sani melihat bahwa kadangkala ada ketidakcocokan antara musik yang diisi dengan adegan yang
ditampilkan. Jadi pemilihan musik ya, pemilihan suasana, latar dialog itu juga menjadi bahan kritikan oleh Asrul Sani. Nah, bagian di dalam buku ini, karena ini adalah kumpulan tulisan ya, yang paling saya suka itu adalah sewaktu Asrul Sani menceritakan tradisi kritik atau tradisi sidang tulisan ya. Jadi ada semacam klub yang dibuat oleh orang-orang Eropa ya, yang itu beranggotakan semacam 20 atau 30 orang. Nah, program komunitas ini adalah melakukan pertemuan semacam mingguan atau bulanan, yang itu acaranya khusus untuk membahas atau menyidangkan ya, disidangkan sebuah karya. Jadi semacam semacam sidang ujian skripsi, tetapi yang disidangkan di situ adalah puisi, esai, dan juga karya-karya tulis yang lain. Nah, di dalam acara itu juga dihadirkan penerbit ya, dan juga kritikus sastra. Kemudian seorang penulis akan disidang, karyanya akan disidang dan disaksikan oleh penerbit. Nah, disaksikan oleh penerbit. Dan itu hanya 30. Nah, di sini Asrul Sani juga melihat bahwa tidak selamanya sidang sebuah karya itu objektif. Nah, dia mendapati misalnya satu kejadian ya, misalnya seorang penulis ya, seorang pengarang, dia mempresentasikan karangannya di depan hadirin ya, di depan kelompok tadi. Kemudian ada banyak hal ya yang luar biasa yang menurut Asrul Sani itu ditulis oleh seorang sastrawan yang tidak main-main ya. Tetapi dia dihabisi oleh hadirin ya, karena memang dia adalah sidang sastra. Nah, tapi ada di satu kesempatan ya, bahwa seorang perempuan yang cantik ya, tapi ketika dia menyidangkan sastranya dia ya, karya sastranya, dia malah dipuji, padahal kualitas sastranya tidak sebagus yang tadi. Ya. Nah, itu juga adalah ketidakobjektifan. Jadi ada pengaruh cantik dan juga pengaruh cantik yang berpengaruh dalam penilaian itu. Jadi tidak semata-mata dari suatu karya. Tapi itu biarpun begitu, tapi itu bagus ya, tradisi seperti itu hidup di sana. Nah, bagaimana kalau di tradisi kita ya? Orang semacam baca buku saja kelihatan aneh ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini adalah hasil dari karya kumpulan tulisan ya. Jadi Asrul Sani ini memang seorang sastrawan, tapi dia lebih dikenal dengan esai ya, dibanding penulis esai. Ya, dibanding dengan sajak-sajak misalnya. Ya. Ya, gitu. Ya, ini buku tebalnya 700 halaman ya. Tebalnya 700 halaman, yaitu isinya berbicara tentang kritik sastra, kritik film, kritik teater, dan juga menampilkan tentang bagaimana angkatan dalam seni itu ya. Juga penulis-penulis besar seperti Ernest Hemingway ya, yang menulis itu Lelaki Tua dan Laut ya, The Old Man and the Sea ya. Itu ceritanya sangat bagus sekali. Itu juga banyak pengarang Ernest Hemingway itu banyak juga dia bahas di sini tentang penyair-penyair dari Spanyol ya, dari Jerman. Dan orang ini pengetahuannya tentang seni dan sastra itu luar biasa luas sekali. Dia banyak sekali mengungkap tokoh-tokoh dan sekaligus mampu mengkritik tokoh-tokoh tersebut dengan pandangan-pandangannya. Nah, surat-surat kepercayaan ini sendiri ya, itu ditampilkan di awal ya, ada dua, ada surat kepercayaan dan ada surat kepercayaan gelanggang. Nah, dia di situ dengan berani mengatakan bahwa kamilah ya ahli waris sastra dunia. Kamilah ahli waris sastra dunia. Ya, pekerjaannya mereka ini bukan dalam rangka mengelap kebudayaan lama sampai mengkilat, kemudian itu dibangga-banggakan seperti sebagian orang ya kita lihat sekarang. Jadi mereka dengan membanggakan
tradisi atau kebudayaan lama kemudian ditampilkan sekarang seolah-olah menjadi ikut update juga terhadap hasil suatu kebudayaan, tapi mereka tidak, bukan begitu ya. Sebagai anak sah dari ahli waris dari kebudayaan dunia, maka mereka menciptakan satu kebudayaan yang lebih baru, menciptakan kebudayaan yang baru yang khas mereka sendiri. Jadi mereka tidak terpengaruh oleh romantisme lama, tapi mereka menghasilkan satu dunia kebudayaan yang baru, dan itulah tradisi yang dijaga oleh mereka ini. Nah, saya kira itu saja barangkali bincang buku kita kali ini. Ya, buku ya, ini. Tapi mungkin tadi itu yang menarik apa? Ketika karya penulis itu disidangkan, dikritik ya. Kalau di Indonesia kan belum ada komunitas yang seperti itu ya. Ya walaupun mungkin di Jawa ada atau bagaimana? Mungkin Ya. di Jogja. Jogja kan terkenal sebagai kota yang di sana lahir penulis-penulis berbakat. Ya, saya kebetulan kenal dengan salah satu penulis yang asalnya juga dari Sulteng ya. Itu di sana sudah ada di Jogja, tapi ada terbatas pada komunitas ya. Kebetulan yang penulis yang saya kenal itu yang berasal dari Sulteng, mereka sudah mempraktekkan komunitas kecil di Jogja ya. Itu juga metodenya adalah sidang tulisan. Jadi memang tulisan itu betapapun dia 1 lembar 2 lembar, tapi dia dibimbing seperti pembimbingan skripsi, kemudian disidangkan ya. Dan itu juga disaksikan oleh penerbit-penerbit ya. Jadi saya juga membayangkan ini ketika teman itu ya, ketika orang yang kita kenal itu ya, sebut nama atau tidak? Oh, sebut dong. Oh ya, dia adalah Gusmu ya, Muhyiddin M. Dahlan ya, orang Sulawesi Tengah. Nah, itu juga dia terapkan di sana ketika melakukan training menulis ya, metodenya itu sidang tulisan. Jadi seberapa jauh Anda bisa mempertanggungjawabkan tulisan Anda. Kalau di sini kan kita menulis lepas saja, tidak ada yang baru mau membicarakan buku saja orang sudah alergi dengan kita ya. Jadi mungkin itu tantangan. Apa bukan orang ya mungkin lebih ikut suara kerumunan lah. Nah, kalau sekarang kan yang lebih menarik itu masalah-masalah politik ya. Jadi masalah sastra, masalah kebudayaan, masalah seni itu seperti tidak penting atau nomor 2 lah dari nomor sekian. Padahal ini penting sekali. Termasuk yang menarik juga kemarin itu polemik GM dan apa itu sains itu ya, itu kan luar biasa. Seandainya ada juga yang seperti itu di kalangan yang muda-muda. Padahal polemik sains itu membuktikan bahwa dunia politik itu sebenarnya jauh lebih membosankan ya. Memang kalau menurut Einstein dunia politik itu jauh lebih rumit daripada fisika, daripada matematika. Ya, tapi begitu menjenuhkan ya. Dunia politik itu kita perlu juga membahasnya, tapi jangan sampai sastra ini ketinggalan. Dunia pemikiran ketinggalan. Nah, kenapa misalnya negeri kita bisa salah urus ya? Salah satu faktornya adalah sudah mengabaikan tentang dunia pemikiran. Ya, dunia sastra, dunia kebudayaan yang kita junjung tinggi seharusnya ya. Nah, itu sebenarnya semacam sebuah refleksi kita. Ini semacam curhat atau apa? Bukan. Ya, curhat. Bukan. Salah. Nah, ini Asrul Sani ini orangnya. Ya, ini orangnya Asrul Sani. Orang yang angkatan 1945. 1945. Nah, ini juga menggambarkan bahwa Asrul Sani dan kawan-kawan ini konsen di bidang sastra ketimbang bidang politik. Karena kenapa? Ketika Indonesia merdeka ya, tokoh-tokoh lain sibuk mengurus tentang politik kebangsaan, politik praktis. Nah, Asrul Sani dan kawan-kawan, Hairil Anwar itu sibuk mengurusi dunia sastra. Jadi mereka di tengah pergumulan politik di tanah air, mereka geluti adalah bidang sastra. Dan sastra itu punya daya dobrak dan daya dorong yang kuat. Ya, kalau Gusmu bilang luka sebuah tulisan itu lebih menyakitkan, lebih berbahaya daripada luka
dari sebutir peluru. Gitu. Berarti masing-masing punya porsi Iya. di bidang masing-masing. Ya, masing-masing. Cuman ya politik itu terlalu mainstream lah sekarang. Dunia literasi ini sudah agak mati ya, karena kita tidak tahu lah seperti apa ya. Mungkin dianggap dunia sastra ini tidak ada pengaruhnya, tidak ada untungnya, tidak ada keuntungan, malah kerugian yang kita dapat. Kita mengeluarkan uang banyak-banyak ya demi untuk melahirkan sebuah karya sastra. Dibanding dengan begitu sebuah karya sudah keluar, tidak ada keuntungan apa-apa yang didapat. Ya, makanya Gusmu bilang kalau sudah terlanjur menetapkan diri sebagai seorang penulis, maka siap-siap Menjadi hidup miskin. Nah, Ya, seperti itu ya. ya. Ya, itulah ya saya kira bincang-bincang buku kita kali ini sore yang begitu singkat dan juga Dan sudah mulai juga gelap. Sudah mulai gelap, sudah mau hujan. Baik, sampai jumpa di bincang buku selanjutnya. Ya, terima kasih sudah menonton bincang buku kami. Nah, Semoga mendapatkan manfaat darinya. Dan semoga teman-teman juga suka baca buku ini, bisa teman-teman cari di toko buku terdekat di kota-kota teman-teman. Nah, Ya, penting ini- sekali untuk dibaca sebenarnya. ini buku sudah lama ini sebenarnya, Iya. tidak laku ya. Mungkin orang tidak tahu Orang ini. tidak suka. Orang tidak tahu buku ini ya. Sehebat apa? Sehebat apa penulisnya ini. Saya begitu dapat buku ini langsung tanpa tawar-menawar. Ini kalau di Sulteng itu di Sulawesi Tengah ya, di Kota Palu, harga buku itu mahal-mahal. Ini masih mahal ini 60.000, padahal buku sudah lama ya, yang tidak laku di toko buku. Sudah buku obral. Ya, buku sudah masuk obral, tapi harganya tetap tinggi, yaitu 60.000. Mungkin kalau di Jawa agak lebih murah lagi. Ya, oke. Tapi lantaran bagusnya buku ini, saya tanpa pikir panjang langsung ambil. Ya. Semoga teman-teman juga tertarik untuk membacanya. Boleh juga di search, mungkin penulisnya itu siapa, mau mengenal silakan cari di Google Asrul Sani. Iya, supaya teman-teman bisa mengenal siapa saja tokoh-tokoh sastra kita dari Indonesia. Iya, oke, bincang buku kita sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di bincang buku berikutnya. Kepada teman-teman, kami ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, boleh ditekan sekarang tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya kalau mau. Dan jangan ketinggalan like-nya dan komen di bawah kalau ada kritik, saran, pertanyaan atau mungkin request buku yang mau kami review. Ya, oke. Terima kasih sudah menonton video kami. Selamat membaca. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.